Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah Islam, dalam memahami ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, tentunya kita pernah mendengar makhluk mitologi yang keberadaannya diceritakan di dalam Al-Quran dan hadis. Kisah tentang makhluk tersebut biasanya diwarisi secara turun-menurun. Beberapa mitos dalam ajaran Islam berbentuk makhluk mitologi. Biasanya makhluk mitologi ini memiliki bentuk yang tidak biasa. Kendati belum jelas bentuk dan keberadaannya, tetapi umat Islam harus percaya, dikarenakan makhluk tersebut berasal dari Al-Quran dan hadis. Lantas, apa saja makhluk mitologi yang disebutkan dalam Al-Quran? Untuk mengetahuinya, tonton video ini sampai selesai. Pertama, burung angkok. Seekor burung misterius dalam mitologi Islam adalah burung angkok. Burung ini pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashab Arash. Burung ini sering diidentikan dengan burung simurg dari Persia dan pionik dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, burung ini dikisahkan tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falat. Makhluk ini memiliki tubuh yang sangat besar, sehingga ketika terbang burung ini akan menutupi matahari dan mampu membawa gajah dengan cakarnya yang tajam. Burung ini memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 pendek, leher seperti leher unta, dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu dengan warna yang sangat banyak. Kedua, buruk. Buruk adalah makhluk tunggangan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa menuju Mi'raj. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, makhluk bersayap dan bertelinga panjang yang dibawa oleh malaikat Jibril ini memiliki wajah yang rupawan, badan yang lebih besar dari keledai. Tiap langkahnya sejauh jarak pandangnya. Hal ini membuat buruk menjadi tunggangan yang paling cepat. Makhluk ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuat dari cahaya yang membawa Rasulullah SAW dari Masjid Al-Aqsa menuju Mi'raj ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 19, buruk dapat diartikan sebagai kilat, sedangkan dalam kamus buruk diartikan sebagai binatang kendaraan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditunggangi Nabi Muhammad, buruk sempat berontak. Kemudian malaikat Jibril meletakkan tangannya dan berkata, "Apakah kamu tidak malu, wahai buruk? Demi Allah, tidak ada yang menunggumu di semua ciptaannya lebih disayangi Allah daripada dirinya." Ketiga, Dabbat al-Ard. Dabbat al-Ard adalah salah satu makhluk mitologi yang ada di dalam Al-Quran. Kedatangan makhluk ini adalah salah satu tanda datangnya hari kiamat. Dabbat al-Ard adalah sebuah frasa yang berarti binatang buas alias monster yang akan muncul dari perut bumi. Makhluk ini akan muncul di kota Mekah dekat Gunung Syafa setelah peristiwa matahari terbit dari arah barat. Makhluk ini akan berkata dengan fasih dan jelas. Dabbat al-Ard akan membawa tongkat Nabi Musa alaihissalam dan cincin Nabi Sulaiman. Ibnu Jurat mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepala makhluk ini seperti kerbau, matanya seperti mata babi, dengan telinga seperti gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti burung onta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti harimau, panggulnya seperti kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti unta. Kelima, Ya'juj dan Ma'juj. Sekelompok manusia Ya'juj dan Ma'juj dalam tradisi religius digambarkan dalam istilah yang ambigu, yang disebut-sebut akan muncul di akhir zaman dengan kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Ciri utama mereka adalah sebagai perusak dengan jumlah yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil,
lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai. Keenam, Dajjal. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal, dan kalau bisa berlindung di kota Madinah dan Mekah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk ke kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat. Dajjal digambarkan sebagai tokoh kafir yang membawa fitnah di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, sejak Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Dan makhluk mitologi yang terakhir adalah Azazil. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Azazil adalah imam dari para malaikat dengan wajah yang rupawan dan memiliki 4 sayap. Tapi setelah dia tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatnya dengan mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging menonjol ke atas, wajahnya kera dan matanya terbelah sepanjang wajahnya. Azazil diberi umur panjang hingga hari kiamat dengan janji untuk menyesatkan keturunan Nabi Adam alaihissalam dan menemaninya di neraka kelak. Itulah beberapa makhluk mitologi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.